Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Afrenus Fardianto. Jadi hari ini saya akan membahas salah satu emiten yang pada akhir-akhir ini itu sangat santer ya, karena emiten ini PT Bukit Asam Tbk. Dalam berita-berita yang beredar itu dia merencanakan untuk memberikan dividen yang sangat fantastis gitu ya bagi pemegang-pemegang sahamnya. Sebelum kita masuk lebih jauh terhadap analisis saham dari PT Bukit Asam Tbk tersebut, mungkin kita akan memperdalam sedikit informasi yang mengenai gambaran umum PT Bukit Asam itu sendiri. Jadi PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dengan bisnis utamanya adalah ekspor batu bara. Dan segmen market yang dimiliki oleh perusahaan ini mayoritasnya itu adalah segmen pasar yang berada di luar negeri, sedangkan sisanya itu adalah segmen pasar yang lokal. PT Bukit Asam Tbk sendiri memiliki unit usaha berupa tambang batu bara yang terletak di Bukit Asam, Bandar Lampung. Dan penambangan batu bara tersebut yang berlokasi di Bukit Asam ini memiliki kapasitas produksi yang sangat besar ya, yakni 3,2 juta ton per tahun. Jadi bisa dibayangkan ini merupakan sebuah angka yang sangat menarik dan juga memberikan gambaran yang lebih jauh bagaimana gitu untuk kedepannya itu PT tersebut bisa memiliki prospek yang menarik atau tidak. Ada beberapa indikator utama yang memicu terkait dengan peningkatan harga batu bara sendiri, baik yang berasal dari domestik maupun yang berasal dari global atau dari luar negeri. Jadi seperti yang kita cermati, kurang lebih 3 tahun dalam masa pandemi ini, angka peningkatan terhadap ekspor batu bara itu justru mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, hal itu juga yang memicu sektor batu bara merupakan salah satu emiten yang memiliki tren kenaikan harga yang terus meningkat secara tajam, terutama sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ya. Nah, mungkin untuk akhir-akhir ini ada sedikit penurunan, tetapi itu pun tidak memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap harga dari batu bara secara keseluruhan. Ada beberapa isu sebetulnya yang bisa kita gali untuk bisa menganalisis lebih jauh apa sih penyebab atau pemicu dari peningkatan harga batu bara itu sendiri. Yang pertama, isu yang sangat boleh dikatakan fenomenal juga akhir-akhir ini, yaitu terkait dengan invasi Rusia atas Ukraina. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dampak ekonomi yang timbul dari invasi Rusia atas Ukraina itu adalah bagaimana Rusia mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor minyak terhadap beberapa negara-negara di Eropa ya. Mayoritas negara-negara Eropa, terutama yang mereka yang terafiliasi dengan apa yang disebut sebagai NATO. Seperti yang diketahui bahwa tingkat ketergantungan dari negara-negara tersebut terhadap minyak itu sangat tinggi. Nah, ketika itu ada kebijakan seperti dari Rusia, maka mereka akan membuat sebuah resolusi kebijakan yang baru untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satu hal yang mereka lakukan seperti contohnya misalnya negara Jerman, dia mengeluarkan kebijakan, begitu pula dengan negara Inggris, untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga berbahan batu bara. Nah, hal ini juga menjadi salah satu faktor pemicu dari naiknya permintaan batu bara yang minimal secara jangka pendek kurang lebih 1 tahun 2 tahun ke depannya. Di samping itu juga Cina sebagai salah satu konsumen yang besar terhadap konsumsi batu bara ini, di akhir-akhir ini memiliki permintaan yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kurang lebih ada 2 isu global utama ini yang memicu terhadap kenaikan yang cukup fenomenal dari harga batu bara
yang juga dialami oleh PT Bukit Asam ini sendiri sebagai salah satu emiten yang bergerak pada sektor industri tersebut. Untuk mencermati lebih jauh tentang prospek mengenai harga saham dari PT BA itu sendiri untuk beberapa tahun ke depan, mungkin kita akan lebih jauh lagi menggunakan dua pendekatan. Yang pertama kita melihat dari sisi fundamentalnya dulu ya. Baik, untuk aspek fundamentalnya sendiri seperti yang kita lihat pada bagian ini itu, jadi kita melihat bahwa kurang lebih dalam 5 tahun itu terdapat tren kenaikan atau peningkatan terhadap pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kita melihat dari 2017, 18, 19 itu cenderung naik. Terus ada sedikit penurunan di tahun 2020 dan di 2021 terjadi kelonjakan peningkatan pendapatan yang sangat signifikan. Ini merupakan korelasi tadi yang seperti saya jelaskan di awal, ada dua isu penting yang terjadi di sini. Begitupun di 2022, meskipun di 2022 ini angka yang kita dapatkan itu hanya bersifat quarter ya. Jadi belum merepresentasikan secara tahunan, tetapi kita melihat bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan juga jika dibandingkan secara year on year untuk kuartal pertama di tahun 2022. Berikutnya kita melihat juga dari aspek net income-nya itu yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam 5 tahun terakhir itu memang dari tahun 2017 ke 18 itu terjadi peningkatan net income atau laba bersihnya setelah pajak. Sedangkan di tahun 2019 dan tahun 2020 itu ada kecenderungan untuk menurun. Sebaliknya di tahun 2021 terjadi kenaikan yang sangat signifikan terhadap net income. Begitu pula di tahun 2022 meskipun secara kuartalnya saja kita bisa mendapatkan informasinya. Di samping itu, untuk net profit marginnya sendiri, seperti yang kita dilihat, di tahun 2017 sampai 2020 justru mengalami kecenderungan menurunnya. Itu memang berbanding lurus dengan pergerakan net income tadi dari 2017 sampai ke 2020 itu hanya 2018 saja yang mengalami kenaikan. Selebihnya di 2019, 2020 itu ada penurunan sedikit, sedangkan di tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. 4 tahun sebelumnya itu perbandingannya itu jika dibandingkan dengan tahun 2021 sangat berbeda ya. Kita melihat dari grafik itu sangat mencolok sekali gitu. Jadi dari gambaran dari pertumbuhan pendapatan kita melihat meskipun ada fluktuasi sedikit, tetapi secara keseluruhan itu perusahaan ini memiliki tingkat profit margin yang cukup bagus. Penjelasan lanjutnya terkait dengan pertumbuhan laba bersih seperti yang dijabarkan dalam grafik tersebut. Jadi pertumbuhan laba bersih perseroan sebanyak 348% menjadi 2,2 triliun pada kuartal pertama 2022. Seperti yang tertera di gambaran di grafik sebelumnya tadi. Hal ini didukung oleh peningkatan harga jual dan volume batubara perseroan. Jadi di tahun 2022 itu di kuartal pertamanya itu harga jualnya itu memang tren dari harga batubara itu meningkat, harga jualnya, karena didukung oleh permintaan yang tinggi dari pasar global. Nah, angka lonjakan tersebut merefleksikan 18% dari target dan masih di bawah ekspektasi 20% dari perkiraan konsensus analisis. Jadi analisis yang sekuritas itu memperkirakan bahwa lonjakan peningkatan penjualan yang semestinya dimiliki oleh PT BA ini harusnya itu berada di angka 20%. Akan tetapi realisasinya itu 2% lebih turun dibandingkan daripada apa yang ditetapkan oleh konsensus analisis. Ya. Rendahnya pertumbuhan laba tersebut sebenarnya itu tidak disebabkan oleh penurunan volume penjualan, tetapi lebih disebabkan oleh orientasi dari pasarnya sendiri. Jadi seperti yang dijelaskan di awal gambaran awal itu bahwa pada dasarnya PT BA ini kan memiliki segmen pasar yang bergerak di pasar ekspor di luar negeri. Nah, sedangkan di kuartal 1 di 2022 dia memiliki
permintaan yang lebih besar di pasar domestiknya. Ya, ini juga mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah ya, untuk memberikan skala prioritas terhadap permintaan lokal atau domestik. Nah, berikutnya itu kita coba memperdalam lagi ya untuk mengetahui prospek dari saham ini dari sisi neraca dan laba ruginya ya. Ya, yang pertama kita membahas dari aspek hutang dan modalnya ya. Jadi 2017 sampai dengan 2022 itu ada tren kenaikan ya. Ada penurunan sedikit lah di 2020 itu dari sisi ekuitasnya itu. Tetapi secara overall dari 2017 sampai dengan 2022 itu tren kenaikan ekuitasnya itu cenderung mengalami kenaikan. Begitu pula asetnya. Jadi ada korelasi positif antara ekuitas dan asetnya itu ya. Jadi ya ini menurut saya ini hal yang sangat wajar ya. Jadi ketika ada pertumbuhan aset otomatis juga ekuitasnya juga pasti akan bertumbuh. Sedangkan dari aspek hutangnya itu dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sebetulnya itu mengalami kecenderungan menurun ya. Ini merupakan suatu indikator yang bagus dari aspek fundamental. Jadi ketika hutang perusahaan itu mengalami tren yang menurun itu mencerminkan bahwa secara operasional itu sebetulnya perusahaan mampu mendanai operasionalnya itu dengan modal yang dimiliki sendiri dan tidak bersumber pada hutang. Perusahaan-perusahaannya seperti itu merupakan perusahaan yang memiliki prospek yang bagus bagi investor. Sedangkan di tahun 2021 dan juga di 2022 ya. Kalau 2022 ini hanya kuartal 1 aja ya. Sedangkan di 2021 itu ya itu setahun itu memang terjadi peningkatan hutang gitu ya. Hutang yang cukup signifikan juga ya, di angka lebih dari 9,7 triliun jika dibandingkan pada periode sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kalau dilihat dari aspek kemampuan untuk membayar hutang jika dibandingkan dengan modal itu, jadi dari 2017 sampai 2020 itu sebetulnya itu sudah bagus karena tren DR-nya itu cenderung menurun. Hanya saja di 2021 itu ada peningkatan sedikit ya karena perusahaan mungkin memiliki opsi untuk operasionalnya itu bersumber daripada utang. Jadi ada peningkatan utang yang cukup signifikan di tahun 2021, begitu pula di tahun 2022 secara kuartalnya saja tapi 2022. Selanjutnya di samping dari dua aspek penting dari laporan keuangan untuk bisa mencermati fundamental dari PTBA ini, kita bisa melihat aspek-aspek yang lainnya itu ya. Ya kalau tadi yang sales, aset segala macam, cash flow, operating net flow sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita langsung masuk kepada rasio-rasio yang terjadi pada perusahaan ini seperti apa gitu. Jadi ya saya tidak membahas semua, saya hanya membahas beberapa poin yang menurut saya itu sebagai acuan aja ya bagi investor untuk bisa menilai prospek harga saham suatu perusahaan. Jadi yang pertama kita membahas tentang earning per share. Jadi earning per share itu kan kemampuan bagaimana suatu perusahaan menghasilkan laba dari satu modal yang dia investasikan oleh investor. Ya ini cukup bagus juga kalau menurut saya jika dibandingkan dengan peer-to-peer-nya dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor yang sama, ini cukup bagus 790. Berikutnya book value per share dan ya ini juga dua rasio ini sangat penting ya untuk terutama bagi investor-investor yang mengandalkan analisis fundamental itu. Dua aspek ini kan merupakan dua hal yang penting sekali ya, di samping juga rasio-rasio yang lain, tapi saya hanya fokus pada dua rasio ini. Rasio apa tadi ya, book value per share, jadi nilai buku dari saham itu sendiri. Jadi terakhir berdasarkan data yang saya peroleh dari RTI Bisnis itu book value-nya itu berada pada angka Rp2.283. Sedangkan harga saham yang terakhir itu berada di kisaran 4.400. Ya, jadi bagi investor kalau ini kan berarti kurang lebih book value-nya itu kan book value per share-nya itu kan 2, yaitu
bagi investor sih angka tersebut cukup mahal ya. Jadi kalau dilihat dari sisi book value dari sahamnya itu, harga saham PTBA sendiri itu dari satu aspek tersebut cukup mahal juga bagi investor. Terkecuali kalau menggunakan pendekatan yang lain mungkin akan berbeda. Misalnya menggunakan analisis teknikal. Tetapi kalau sebagai investor jangka panjang menggunakan pendekatan fundamental, kategori saham ini termasuk kategori saham yang mahal gitu. Saya kira itu informasi dari aspek fundamentalnya itu. Nah, maaf, ada beberapa poin lagi yang lupa saya jelaskan. Jadi kita di sampingnya itu kan ada penjabaran terkait dengan earning per share. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau dari earning per share-nya itu cukup bagus jika dibandingkan dengan peer-to-peer-nya. Terutama di tahun 2021-2022 itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Di 2021 sendiri earning per share-nya 687, sedangkan di tahun 2022 itu berada di angka 790. Jadi ini mencerminkan bahwa secara kinerja operasional perusahaan ini sebetulnya dia sanggup memberikan profit atau laba bagi investornya. Ini salah satu indikator yang penting untuk bisa menilai apakah suatu perusahaan itu bisa memberikan manfaat atau profit terhadap investornya, itu bisa dilihat dari earning per share. Ya, memang kalau kita secara teoritis melihat earning per share ini kan sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain jika pertumbuhan pendapatannya itu bagus, bisa saja earning per share-nya juga meningkat. Nah, bisa juga dipengaruhi oleh corporate action, seperti kalau perusahaan melakukan split saham, itu juga bisa berpengaruh terhadap nilai earning per share-nya. Tetapi kita melihat dari informasi yang ada itu di tahun 2021 sampai 2022 belum ada corporate action yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan misalnya split saham segala macam terkait dengan atau penambahan ekuitas atau pengurangan ekuitas. Itu tidak terjadi. Jadi kita bisa melihat bahwa memang peningkatan earning per share ini benar-benar murni diperoleh dari peningkatan kinerja perusahaan secara kinerja operasional perusahaan. Berikutnya analisis kedua yang saya coba perdalam dari saham PTBA ini, itu analisis teknikal. Jadi kalau kita bisa melihat 5 tahun ke belakang, harga tertinggi yang dicapai oleh saham PTBA itu di kisaran 4.890. Sedangkan harga yang paling rendah itu berkisar di angka 1.800. Dan harga yang terakhir yang sekarang berdasarkan data market yang paling update itu dia bergerak di angka 4.400. Artinya apa? Jadi harga saham terakhir ini sudah mendekati angka titik tertinggi yang secara historis 5 tahun. Nah, jika kita memadukan antara analisis fundamental dan teknikal, maka kita kan dari aspek fundamental tadi dari saham PTBA ini kan secara overall itu sangat bagus. Baik dari peningkatan pendapatannya, kinerja perseroannya, ditinjau dari aspek laporan keuangan itu sangat bagus. Artinya ya perusahaan ini memang bisa memberikan manfaat ekonomis bagi atau laba bagi investornya. Jadi ada kemungkinan bahwa tren kenaikan harga ini akan terus berlangsung, tetapi ya kita melihat apakah dia sanggup menembus angka 4.890 atau tidak. Karena di 4.890 itu secara resistance yearly-nya itu merupakan resisten yang sangat kuat gitu. Jadi kalau dia bisa menembus itu, maka ada kemungkinan harga saham perusahaan ini akan terus bergerak. Kalau enggak, dia akan berbalik arah, mungkin dia akan mencari momentum, ya tarik nafas dulu lah ibaratnya ya. Teknis dalam pasarnya kan kurang lebih seperti itu. Dia turun dulu, terus bisa dia tembus atau dia bisa berbalik arah. Nah, jadi dari dua pendekatan fundamental dan analisis seperti yang dijabarkan tadi, saya secara pribadi sih menyarankannya itu untuk membeli. Tetapi
itu kalau kita sebagai seorang fundamental investor gitu ya, ala-ala Warren Buffett gitu. Karena kan dari aspek fundamental keuangannya itu cukup bagus, jadi secara jangka panjang mungkin jangka panjangnya itu juga terlalu lama juga ya, mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Soalnya karena kalau lebih dari 4 tahun atau 5 tahun itu tidak menjamin juga, karena ada isu lain tentang go green yang dicanangkan oleh beberapa negara-negara yang terafiliasi dengan G20 misalnya. Jadi negara-negara ini eh, melakukan sebuah kesepakatan gitu ya untuk kedepannya itu batu bara itu ya mungkin dikurangi gitu konsumsinya. Jadi itu akan berpengaruh juga secara jangka panjang. Makanya saya menyarankan mungkin di 3 tahun 4 tahun bisa untuk mengkoleksi saham ini. Tetapi untuk keputusan kapan kita membelinya sendiri ya sebaiknya itu dikombinasikan dengan analisis teknikal. Dan kita mencari momentum yang tepat seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu apakah dia sanggup menembus resisten terkuatnya atau tidak. Sambil menggunakan pendekatan-pendekatan teknikal yang lain misalnya price action segala macam. Jadi kalau memang momentumnya ada dia sanggup menembus resisten ya berarti kita bisa mengkoleksi saham ini tetapi tidak untuk jangka yang terlalu panjang. Jadi mungkin itu gambaran prospek dari saham PTBA ini yang bisa saya jelaskan dari sudut pandang fundamentalnya dan juga aspek analisis teknikal. Terima kasih.